lagi dengan saya, Rizka Handayani dengan NIM 230103027, kelas 4A jurusan Tadris Matematika. Dalam video ini saya akan membahas terkait mata kuliah komputasi matematika yang diampu oleh dosen Dr. Habibi Ratu Perwira Negara MPD. Sebelumnya, dalam mata kuliah ini kita diperintahkan yaitu susunlah bahasa pemrograman menggunakan MATLAB, yaitu gunakan struktur logika yang sesuai baik if, else, and, for, and, while, and, dan switch, cos, and untuk menjelaskan setiap konsep matematika di bawah ini. Baik, sedangkan saya yaitu mendapatkan konsep matematika dengan materi logika, yang dimana dalam logika ini kita diperintahkan yaitu untuk mencakup nilai kebenaran dari logika konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, tautologi, maupun penarikan kesimpulan. Sebelum masuk ke aplikasi MATLAB, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi yang saya dapatkan yaitu logika. Apa itu logika? Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan aturan-aturan penalaran yang masuk akal. Dalam matematika dan ilmu komputer, logika digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Kemudian yaitu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P konjungsi Q yaitu dibaca P dan Q. Dan berikut adalah tabel nilai kebenaran untuk konjungsi, yaitu tabel kebenaran konjungsi, yang dimana pada kolom P yaitu B ini untuk benar, S ini untuk salah, yaitu benar-benar salah-salah. Yang untuk kolom Q yaitu benar-salah, benar-salah. Dan hasilnya yaitu pada P konjungsi Q yaitu benar-salah, salah-benar. Adapun keterangannya yang dimana P itu pernyataan 1, Q itu pernyataan 2, P konjungsi Q itu dibaca P dan Q, dan B itu benar, S itu salah. Lanjut yaitu untuk disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau sehingga notasi P disjungsi Q dibaca P atau Q. Berikut adalah tabel nilai kebenaran untuk disjungsi, yaitu pernyataan satunya benar-benar salah-salah, pernyataan duanya yaitu benar-salah, benar-salah, dan untuk P disjungsi Q-nya yaitu atau P atau Q-nya itu benar-benar benar salah. Kemudian yaitu implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga notasi dari P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi yaitu sebagai berikut. Pada pernyataan pertama yaitu benar-benar salah-salah, pernyataan kedua yaitu benar-salah, benar-salah, dan hasilnya yaitu benar-salah, benar-salah. Dan selanjutnya yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P biimplikasi Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Adapun tabel nilai kebenaran dari biimplikasi yaitu sebagai berikut. Yang dimana yaitu pernyataan 1B, pernyataan 2B, maka hasilnya B. Benar-benar hasilnya benar. Begitupun seterusnya. Tautologi yaitu tautologi adalah pernyataan logika yang selalu benar, apapun nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang membentuknya. Di sini ada tabel kebenarannya, yaitu untuk pernyataan pertama yaitu benar. Di sini angka 1 ini
dilambangkan dengan benar, dan 0 ini sama maksudnya dengan salah, sehingga pada pernyataan 1 yaitu benar, pada pernyataan 2 yaitu salah, sehingga hasilnya itu ya benar. Kemudian untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau modus ponens adalah salah satu aturan inferensi paling dasar dan valid dalam logika proposisional. Penarikan kesimpulan adalah proses logis untuk menyatakan apa yang benar berdasarkan dua pernyataan sebelumnya atau premis. Di sini tabel kebenarannya yaitu untuk pernyataan pertama yaitu benar, pernyataan kedua benar, maka hasilnya itu benar. Kemudian pernyataan pertama untuk baris kedua itu benar, untuk pernyataan keduanya yaitu salah, maka hasilnya itu salah. Baik, di sini saya sudah berada di aplikasi MATLAB. Kemudian sekarang saya akan mengaplikasikan langsung yaitu sintak yang sudah saya dapatkan sebelumnya tentang materi logika. Sebelumnya saya sudah menyimpan sintak yang sudah saya dapatkan, yaitu kita langsung membuka saja. Kemudian kita run. Nah, di sini yaitu ada pilihan jenis logika. Yang dimana yaitu pilihan pertama konjungsi, pilihan kedua disjungsi, pilihan ketiga implikasi, pilihan keempat biimplikasi, kelima tautologi, dan yang keenam yaitu penarikan kesimpulan. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memasukkan pilihan 1 sampai 6. Di sini kita akan mencoba yang pertama saja yaitu konjungsi. Maka 1 kita enter. Nah, maka di sini akan muncul grafik. Kenapa hanya ada di sini aja? Karena dapat kita lihat dari tabel ini adalah tabel kebenarannya, yaitu yang dimana hasilnya itu yang benar hanya satu, yaitu pada baris pertama, yang dimana pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, sehingga hasilnya benar. Yang lain itu hasilnya salah, sehingga grafiknya muncul pada pernyataan yang benar saja, yaitu 1. Kemudian di sini masukkan nilai P, yaitu di mana 0 sama dengan salah, 1 sama dengan benar. Kita tes secara manual, yaitu di mana misal kita masukkan nilai 0. Kita enter. Kemudian untuk key-nya kita menggunakan nilai 1. Enter. Nah, di mana di sini yaitu hasil logikanya salah. Kenapa? Kita dapat lihat kan di sini itu untuk P-nya 1 dan key-nya, maaf, di sini dapat kita lihat untuk nilai P-nya yang 0 dan nilai key-nya yang 1, yaitu hasilnya salah. Maka di sini hasil logikanya salah. Kemudian ingin mencoba lagi. Kalau iya, kalian bisa tekan 1. Enter. Nah, di sini kita coba jenis logika yang kedua, yaitu disjungsi. Nah, kenapa gambar grafik yang konjungsi dengan disjungsi berbeda? Jelas berbeda karena dari tabel kebenarannya yaitu berbeda. Yang dimana di sini hasilnya yaitu untuk kebenarannya yaitu dari grafik ini dapat kita lihat kasus pertama, kedua, dan ketiga itu adalah hasilnya benar. Sehingga grafiknya muncul pada nilai kebenaran 1. Dan kasus keempat yaitu tidak, karena hasilnya salah. Kemudian kita masukkan nilai P-nya misal di sini 0 atau salah. Nilai Q-nya itu 1. Maka di sini hasil logikanya itu benar. Karena dari tabel kebenarannya ini dapat kita lihat kalau nilai P-nya itu 0 dan nilai Q-nya itu 1, maka hasilnya 1 yaitu benar. Terbukti.
Kemudian ingin mencoba lagi, kita lanjut, yaitu untuk jenis logika yang ketiga, yaitu implikasi. Nah, di sini dapat kita lihat juga dari grafiknya, yaitu bahwa kasus pertama, ketiga, dan keempat yaitu nilai kebenarannya yaitu benar 1, sehingga muncul grafik. Kecuali di kasus kedua, karena kasus kedua yaitu di sini kita bisa lihat yaitu salah. Kemudian kita dapat tes manual yang dimana kita gunakan untuk nilai pi-nya itu 0, nilai q-nya itu 0, maka hasil logikanya itu benar. Dari sini dapat kita lihat di tabel kebenarannya. Untuk p-nya yang 0, q-nya 0, maka hasilnya itu benar. Lanjut untuk jenis logika yang keempat, yaitu biimplikasi. Di sini untuk kasus pertama dan keempat yang nilai kebenarannya yaitu benar. Sehingga dapat kita lihat dari nilai kebenaran ini kan, yang dimana kasus pertama dan kasus keempat lah yang hasil kebenarannya itu benar atau 1. Dapat kita buktikan juga dengan tes manual, yaitu misalnya kita nilai P kita menggunakan 1, nilai Q kita menggunakan 1, maka hasil logikanya benar, karena dalam tabel kebenarannya yaitu yang nilainya P sama dengan 1 dan Q yaitu 1, maka hasilnya itu 1 atau benar. Terbukti. Kemudian yaitu kita lanjut untuk jenis logika yang kelima, yaitu tautologi. Nah, di sini pada grafiknya di mana kasus pertama, kedua, ketiga, dan keempat yaitu semuanya nilai kebenarannya 1. Dari tabel kebenaran ini kita dapat lihat pada kasus pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu hasilnya 1 atau benar. Ini adalah hasil dari grafik ini. Kita bisa tes manual, yaitu yang dimana kita masukkan nilai P-nya yaitu 0, nilai Q-nya juga 0, maka hasil logikanya benar. Yang dimana nilai P itu 0, Q-nya 0, maka hasilnya 1. Yang dimana 1 itu benar, terbukti. Dan yang terakhir kita akan mencoba yaitu penarikan kesimpulan. Nah, di penarikan kesimpulan ini hanya kasus pertama yang memiliki nilai kebenaran 1. Sehingga pada tabel kebenaran ini kita dapat melihat yaitu pada kasus pertama lah yang hanya menghasilkan nilai kebenaran, yang lainnya itu salah. Kita dapat tes manual, kita menggunakan nilai P-nya yaitu 1, nilai Q-nya yaitu 0. Maka hasil logikanya yaitu salah. Di sini kan terbukti untuk P sama dengan 1, Q 0, maka hasilnya salah, yaitu 0, salah. Terbukti. Sekarang karena kita sudah mencoba semua jenis logika, sekarang di sini ingin mencoba lagi, maka untuk tidak mencoba lagi kita klik 0. Maka di sini program selesai. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sintaks yang kita gunakan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sintaks yaitu yang bagian CLC dan clear ini, yang dimana CLC itu adalah untuk membersihkan common window agar tampilan awal bersih. Kemudian yang clear ini yaitu menghapus semua variabel dari workspace agar tidak bentrok dengan kode sebelumnya. Kemudian yaitu untuk sintaks selanjutnya, yang ini, yang dimana ulang sama dengan 1 ini adalah menentukan bahwa program akan bekerja. Dan yang while ulang sama dengan 1 ini yaitu memulai perulangan selama nilai ulang masih 1. Dan program bisa diulang terus sampai pengguna mengetik 0. Artinya selama
kita mengetik satu, maka itu maksudnya kita akan mengulang kembali jenis logika yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita menekan 0, otomatis program selesai. Kemudian selanjutnya yang saya jelaskan yaitu sintak efren ini. Yang dimana efren ini adalah fungsinya yaitu menampilkan teks ke layar, akan tetapi tidak membuat baris baru jika tidak pakai garis miring N yang ini. Sehingga fungsi garis miring N ini yaitu untuk membuat teks layar yaitu teks baru. Nah, kemudian input ini yaitu fungsinya adalah menerima input angka dari pengguna untuk memilih jenis logika. Selanjutnya, sintak yang ini yaitu yang dimana P dan Q ini adalah kombinasi 4 kasus nilai logika, yang dimana 1 itu dinyatakan benar dan 0 itu untuk salah. Dan hasil ini adalah array untuk menyimpan hasil logika dari 4 kasus tersebut. Kemudian lanjut, yaitu untuk switch ini hingga N. Yang ini. Nah, di mana switch ini adalah memilih percabangan berdasarkan input pengguna, yang dimana case-case ini yaitu setiap angka menunjukkan pilihan logika yang berbeda. Seperti yang saya pernah coba tadi kan praktekin dalam MATLAB itu kan ada di sana. Nah, di sini itu kan case-nya sebanyak 6. Karena kan tadi di program MATLAB yang sudah saya coba itu ada percobaan atau jenis logika sebanyak 6. Nah, kemudian yaitu untuk otherwise ini yaitu jika input salah maka keluar dari program. Itu fungsinya yang ini. Kemudian untuk struktur for n yang ini, nah dimana di sini for i sama dengan 1 dibanding 4 ini yaitu melakukan perulangan untuk semua kombinasi ke 1 sampai ke 4. Kemudian untuk hasil i ini, yang ini, yaitu menyimpan hasil logika sesuai jenis yang dipilih. Dan tanda dan yang ini itu adalah operator logika N, yaitu konjungsi. Kemudian kalau yang ini yaitu untuk operator logika OR yang disjungsi. Kemudian lanjut yaitu untuk hasil tabelnya itu, tabel kebenarannya itu yang ini. Nah, yang dimana nilai PQ dan hasil I ini yaitu dalam bentuk tabel. Tadi tabel kebenaran yang tadi yang pernah saya tunjukkan di program MATLAB sebelumnya. Kemudian lanjut yaitu untuk menampilkan grafik. Nah, untuk sintaks ini yang dimana fungsi sintak bagian ini yaitu untuk menampilkan grafik, yang dimana feature ini yaitu membuka jendela grafik baru, dan bar ini yaitu menampilkan grafik batang berdasarkan hasil logika. Kemudian yang title ini yaitu title, X label, dan Y label ini adalah label untuk grafik. Kemudian Y lim ini untuk mengatur batas vertikal. Yang grid on ini menyalakan garis bantu pada grafik. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tes manual yang tadi pada MATLAB itu yaitu
yang ini. Di tes manual ini, pengguna bisa mengisi nilai P atau pernyataan pertama dan Q pernyataan kedua sendiri, lalu program akan menulis apakah hasil logikanya benar atau salah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu hasil logika antara benar dan salah. Kemudian untuk yang ini, if LCN, yaitu untuk mengecek hasil akhir dan mencetak hasilnya. Ini untuk struktur if LCN-nya. Kemudian ulang yang ini, yaitu jika pengguna memasukkan 1, maka program akan diulang dari awal seperti yang tadi saya jelaskan. Jika 0, maka program akan selesai. Kemudian yang terakhir yaitu di sini untuk efren yang ini, yaitu sebagai penutup program. Seperti yang tadi kan, kalau saya menekan 0 di akhir, maka pernyataannya yaitu program selesai. Nah, di sini itu adalah efren ini untuk menyatakan yang tadi itu, yaitu untuk program selesai. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.